Apa hal yang pertama kali muncul di benak teman-teman semua ketika kita berbicara tentang 3 periode masa jabatan presiden? Halo, kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita membicarakan berkaitan dengan wacana 3 periode masa jabatan presiden yang baru-baru ini kembali dibicarakan, yang menjadi sangat hangat karena bersamaan dengan gejolak perpolitikan nasional kita, ya, di mana banyak sekali partai politik yang melakukan konsolidasi, kemudian banyak sekali kejadian-kejadian politik baru-baru ini menjadi latar belakang lahirnya kembali atau mencuaknya kembali keinginan untuk menjadikan Presiden Joko Widodo itu sebagai presiden di periode selanjutnya. Ini adalah suatu keinginan yang sangat ambisius, ya. Satu statement yang dikeluarkan oleh salah seorang kader dari partai PDIP, di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kan adalah partai penguasa. Nah, teman-teman semua, di konten kali ini saya ingin coba mengajak kita semua untuk sedikit berpikir kembali apa hal yang terbesit di dalam benak kita masing-masing ketika kita berbicara tentang jabatan presiden yang menjadi 3 periode. Karena seperti di konten saya sebelumnya yang saya juga bahas mengenai wacana 3 periode Presiden Joko Widodo, apakah diperpanjangnya masa jabatan presiden ini berkaitan erat dengan diperpanjangnya masa kebahagiaan rakyat atau justru masa kesengsaraan rakyat. Di konten kali ini saya ingin coba merefleksi kembali, mengajak teman-teman semua untuk berpikir ulang apakah memang wacana 3 periode ini adalah solusi dari banyaknya masalah yang terjadi di bangsa kita hari ini. Karena bersamaan dengan muncul kembalinya wacana ini, bersamaan dengan banyaknya polemik yang terjadi dan masalah yang terjadi di Indonesia hari ini. Kita tahu banyak sekali, misalkan seperti tidak adanya ekualitas di dalam proses penegakan hukum, di mana Habib Rizik Syihab kemudian diputus oleh pengadilan, dinyatakan sebagai orang yang memang menciptakan kerumunan, ditahan, diberikan hukuman oleh pengadilan, tetapi banyak orang yang melakukan tindakan yang serupa tetapi tidak diberikan hukuman yang sama. Artinya ada ketidakadilan di dalam proses penegakan hukum. Kemudian ada upaya untuk melemahkan KPK dengan pemecatan 50 pegawai KPK. Ketika memang kasus korupsi di Indonesia sedang naik-naiknya, tetapi justru konflik di dalam internal KPK itu terjadi. Ada masalah ekonomi yang sedang kita hadapi, atau mungkin yang terbaru misalkan Indonesia tidak mendapatkan kuota haji, kemudian carut-marutnya penanggulan COVID-19, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang membutuhkan kehadiran kekuasaan. Ya, dibutuhkan kehadiran penguasa yang kuat dalam upaya memberikan solusi, menawarkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan terjadi. Ketika kita melihat masalah-masalah ini, kemudian kita kaitkan dengan wacana perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode, apakah memang perpanjangan masa jabatan ini sesuai dengan realita yang terjadi? Karena tentunya berbicara tentang perpanjangan masa jabatan presiden, kita akan kemudian bertanya, apakah ya presiden ini memang benar-benar mampu menawarkan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia hari ini? Jangan sampai seperti yang saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden hanya justru berdampak pada diperpanjangnya masa kesengsaraan rakyat Indonesia. Karena bagaimanapun rakyat banyak sekali merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini, yang dikeluarkan oleh kekuasaan hari ini, yang memang tidak berdampak positif bagi harmonitas kehidupan masyarakat. Justru dengan hadirnya kekuasaan hari ini yang udah 2 periode, malah banyak sekali terjadi ketimpangan di dalam proses penegakan hukum. Kemudian banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya belum pernah terjadi sebelumnya, kan. Ini kan sesuatu hal yang menurut saya harusnya memang dicermati kembali. Dan ini sekaligus memberikan masukan kepada partai politik. Ya, ada 9 partai politik di parlemen kita untuk kemudian benar-benar mempertimbangkan apakah memang keinginan untuk memperpanjang masa jabatan presiden ini adalah benar-benar keinginan yang diinginkan oleh rakyat, atau justru hanya upaya untuk mengamankan kekuasaan politik saja. Ini adalah 2 hal yang harusnya benar-benar dipisahkan oleh anggota DPR kita hari ini. Karena belum tentu kepentingan yang diperjuangkan oleh partai politik itu mewakili kepentingan dari rakyat Indonesia. Karena kita tahu dan kita bisa melihat sendiri, banyak sekali orang-orang di partai politik atau pimpinan partai politik hari ini adalah orang-orang yang berlatar belakang pengusaha. Yang ingin saya sampaikan adalah kekhawatiran saya justru
Ya, hadirnya partai politik ya sebagai organisasi yang mengkader orang-orang ini duduk di DPR justru hanya memperjuangkan kepentingan dari pengusaha. Karena tentunya kita tidak menginginkan misalkan partai politik atau orang-orang yang kemudian mewakili kita di DPR justru lebih mementingkan kepentingan pengusaha, oligarki, tetapi justru kepentingan rakyat dikesampingkan. Nah, ini berbahaya buat keberlangsungan kehidupan kita, keberlangsungan kepentingan rakyat Indonesia. Karena akhirnya kemudian rakyat Indonesia dinomor duakan, ya, nomor satunya itu adalah pengusaha. Padahal amanat konstitusi kita jelas bahwa tujuan dari pemerintah yang berkuasa atau dibentuknya pemerintahan itu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Artinya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari pusat sampai daerah itu wajib dilindungi oleh negara, wajib mendapatkan pengayoman dari negara, wajib diperlakukan equal di dalam proses penegakan hukum. Karena bagaimanapun saya tidak menginginkan keinginan atau wacana memperpanjang masa jabatan presiden ini justru hanya keinginan yang dilatar belakangi oleh kepentingan pengusaha, kepentingan oligarki untuk mengamankan usaha-usaha mereka yang ada di Indonesia. Bukan seperti itu. Karena berbicara tentang masa jabatan presiden, kita berbicara tentang diperpanjangnya kehadiran kekuasaan di tengah-tengah masyarakat. Kekuasaan mampu menciptakan keadilan sosial, kekuasaan mampu menciptakan keadilan di dalam proses penegakan hukum. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang rumit tetapi harus dihadirkan oleh kekuasaan. Karena kekhawatiran saya, misalkan ketika partai politik ini lebih condong pada bagaimana mereka melindungi hak-hak atau apa yang dimiliki pengusaha, ini berbahaya. Akhirnya politik kita memiliki beban. Ya, kekuasaan hari ini memiliki beban politik. Beban politik yang dimaksud adalah ya politik balas jasa, di mana kemudian rakyat itu dikesampingkan. Yang diutamakan dan yang diprioritaskan itu adalah pengusaha-pengusaha yang dulunya memang sudah menanam modal kepada kekuasaan hari ini, yang sudah menanam modal kepada partai politik hari ini. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang berbeda. Laksana minyak dengan air, ini dua hal yang tidak bisa kita satukan, di mana kepentingan partai politik, kepentingan pengusaha dengan kepentingan rakyat. Nah, kekhawatiran saya justru banyak sekali kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan oleh legislator kita di DPR hari ini justru memperjuangkan kepentingan dari oligarki, memperjuangkan kepentingan dari pemodal, memperjuangkan kepentingan dari pengusaha. Tetapi rakyat kecil, rakyat yang harusnya mendapatkan pengayoman, perlindungan, membutuhkan kehadiran kekuasaan justru tidak dapat menikmati hasil dari setiap proses pergantian kekuasaan di Indonesia. Karena bagaimanapun rakyat menginginkan ketika adanya suatu proses pemilu, proses pergantian kekuasaan, menginginkan adanya pemimpin baru yang menawarkan suatu solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Pemimpin baru dapat menawarkan solusi atas masalah ketidakadilan hukum. Pemimpin yang baru dapat memberikan solusi atas masalah ketidakadilan ekonomi. Pemimpin yang baru dapat memberikan solusi atas permasalahan kebebasan. Kebebasan berekspresi, kebebasan untuk memberikan kritik kepada kekuasaan. Karena itu semua adalah bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Karena kita tahu Indonesia adalah negara demokrasi, Indonesia itu adalah negara hukum. Warga masyarakat menginginkan pemimpin yang mampu benar-benar konsisten memberikan kepastian terhadap pemberantasan korupsi, hilangnya koruptor-koruptor di Indonesia. Bukan justru pemimpin yang ada itu malah melahirkan koruptor-koruptor baru di Indonesia. Atau mungkin yang lebih berbahaya justru pemimpin yang baru yang berkuasa itu adalah dalang dari lahirnya koruptor di Indonesia. Nah, ini kan suatu rentetan yang memang harusnya dicegah, ya harusnya disudahi. Kita menginginkan adanya suatu kondusivitas di dalam kehidupan bernegara kita.